Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Ini pertemuan kita yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana bagian ini bisa ada di sini semua dan bagaimana gambar ini. Silahkan ditonton video sebelum ini, yang pertama dan yang kedua yang belum menonton. Untuk kali ini kita akan membahas sub yang ketiga, yakni syarat-syarat bagian pasti ahli waris bisa didapatkan. Oke. Syarat-syarat ini tidak terlalu sulit. Kita hanya sedikit fokus, kemudian mencerna perbedaannya. Ternyata perbedaan dan persamaannya lebih banyak persamaan, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menghafalkan isinya. Kita masuk yang pertama. Kita masuk ke pertama, bagiannya si zaud. Saudara sekalian, bagian zaud di sini ada 1/2 dengan 1/4. Syarat zaud bisa mendapatkan 1/2 adalah ketika tidak ada furuk sama sekali. Yang saya maksud furuk adalah keturunan. Kalau kita katakan keturunan, ya maksudnya ya ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, semua tidak boleh ada. Kalau satu saja di antara keturunan ini ada, maka bagian zaud dari 1/2 turun menjadi 1/4. Oke? Begitu juga zaujah. Zaujah bisa mendapatkan 1/4 apabila tidak ada keturunan sama sekali. Jika ada keturunan, maka bagiannya dari 1/4 turun menjadi 1/8, meskipun hanya satu orang. Sampai di sini cukup mudah ya. Itu syarat 1/2, 1/4, 1/4, 1/8 milik zaud dan zaujah. Lalu bagaimana Pak? Misalnya kalau ada yang tanya, kalau dua-duanya hidup, dua-duanya ada gimana Pak? Ya nggak mungkin lah. Ini salah satu dari keduanya harus ada yang meninggal, baru hartanya dibagi. Mayit ini kalau nggak zaujah ya zaud. Oke. Dulu ada sih yang tanya kayak gitu. Jadi sekarang saya gamblangkan, mungkin ada yang sedang. Selanjutnya kita bicara masalah bintun. Perhatikan. Di sini ada 2/3, 1/2, asobah bil ghair, bagiannya sama. Hanya saja di sini sedikit perbedaan, ada 1/6. Di sini ada ngasobah mangal ghair, di sini ada 1/6 dan ngasobah mangal ghair. Kita mulai yang pertama daripada bintun. Bintun mendapatkan 2/3 syaratnya apabila jumlah bintun ada 2 atau lebih. Selanjutnya, kalau bintun cuma 1 orang, maka bagiannya adalah 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2 syaratnya tidak boleh ada ibnun. Ini tidak boleh ada. Kalau ada ibnun, maka bintun dari bagian pasti berubah menjadi ngasobah bil ghair. Dalam artian, bintun bisa mendapatkan ngasobah bil ghair apabila bersama dengan ibnun, gitu ya. Baik bintun 1 orang, 2 orang atau lebih, pokoknya kalau dia bersama dengan ibnun, maka bagiannya adalah ngasobah bil ghair. Cara menghitungnya gimana Pak? Nanti belakang. Yang sekarang kita ketahui adalah syaratnya. Lihat rekapan di atas ya. Rekapan di atas nanti di screenshot. Setiap selesai silahkan di screenshot kemudian untuk dihafalkan. Kemudian kita masuk pada bagian bintu ibnin. Bintu ibnin mendapatkan 2/3, syaratnya sama, yaitu apabila ada 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang, maka bagian bintu ibnin adalah 1/2. Oke? Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada bintun. Kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin? Karena kalau ada ibnu ibnin, bagian bintu ibnin bukan bagian pasti, tapi bagiannya adalah ngasobah bil ghair. Sama seperti kasusnya bintun ketika ada ibnun. Selanjutnya, kenapa tidak boleh ada ibnun? Karena kalau ada ibnun, maka mereka, baik ibnu ibnin maupun bintu ibnin itu termahjub. Mahjubnya nanti besok saya jelaskan konsepnya. Kenapa tidak boleh ada bintun? Karena kalau ada bintun, maka yang mengambil 2/3 maupun 1/2 adalah bintun, bukan bintu ibnin. Sampai di sini jelas ya. Kelanjutannya,
Bintu ibnin bisa mendapatkan ngasobah bil ghair apabila bersama dengan ibnu ibnin. Clear? Rekapannya silahkan di screenshot. Belum? Nanti dulu. Masih ada tambahan yaitu 1/6. Ini yang membedakan tok. Cuman ini tambahannya. Bintu ibnin bisa mendapatkan 1/6. Syaratnya ketika bintun mendapatkan 1/2. Kalau bintun mendapatkan 1/2, maka bintu ibnin berhak mendapatkan 1/6. Lalu syaratnya apa? Syaratnya tentu tidak boleh ada ibnu ibnin. Kenapa? Karena kalau ada ibnu ibnin, lagi-lagi bintu ibnin tidak bisa mendapatkan bagian pasti, tetapi bagiannya pasti ngasobah bil ghair, gitu ya. Clear? Cuman begitu saja. Rekapannya di atas, silakan di screenshot, nanti ditulis ulang di buku masing-masing. Kemudian ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh bisa mendapatkan 2/3, syaratnya apabila ada 2 orang atau lebih. Mudah dihafalkan, sama seperti yang tadi. Kemudian kalau cuma 1 orang, maka ukhtun syakikoh mendapatkan 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2 disyaratkan tidak boleh ada akhun syakik, tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada bintu ibnin, tidak boleh ada ibnu, tidak boleh ada bintun. Tanda kutip, tidak boleh ada keturunan. Kemudian tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun. Saya jelaskan satu persatu. Kenapa tidak boleh ada akhun syakik? Alasannya sama. Karena kalau ada akhun syakik, nanti ukhtun syakikoh mendapatkan bagian ngasobah bil ghair. Kenapa tidak boleh ada keturunan? Kalau ada keturunan laki-laki, maka ukhtun syakikoh termahjub, ya, termahjub. Kalau seandainya ada bintu ibnin, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 ya bintu ibnin. Kalau ada bintun apalagi, gitu kan. Jadi orang yang paling dekat dengan mayit ini bintun, bintu ibnin, kemudian ukhtun syakikoh. Kalau ada bintun, maka bintun lah orang yang paling berhak. Kalau bintun tidak ada, maka bintu ibnin lah yang paling berhak menggantikannya. Kalau bintu ibnin tidak ada, maka ukhtun syakik lah yang akan menggantikannya. Sampai di sini jelas ya. Lalu kenapa tidak boleh ada abun? Karena kalau ada abun nanti ukhtun syakikoh termahjub. Kenapa tidak boleh ada jadun? Gini, ini beda. Kalau ada jadun, ukhtun syakikoh nanti memiliki urusan tersendiri dengan jad. Ya, nanti ada babnya sendiri, khusus bab yang membahas antara jad dengan ikhwah syakik dengan ikhwah lil ab. Oke, selanjutnya adalah bagian nasobah bil ghair seperti yang lainnya, ya. Kalau bintun mendapatkan ngasobah bil ghair bersama dengan ibnun, bintu ibnin mendapatkan ngasobah bil ghair bersama dengan ibnu ibnin. Begitu juga dengan ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh mendapatkan ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akhun syakik. Syaratnya apa? Syaratnya ya tidak termahjub. Lalu siapa saja yang memahjubkan akhun syakik dengan ukhtun syakikoh dalam hal mendapatkan ngasobah bil ghair, yaitu ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun. Kalau jadun sebenarnya bukan memahjubkan seperti tadi yang saya jelaskan, tetapi akan ada urusan tersendiri antara jadun dengan ikhwah. Yang terakhir ngasobah mangal ghair. Ya, kalau di sini ada tambahan 1/6, di sini ada tambahan ngasobah mangal ghair. Kapan ukhtun syakikoh mendapatkan ngasobah mangal ghair? Yaitu ketika furu' hanya terdiri dari perempuan saja. Baik bintu ibnin saja, atau bintun saja, atau bintun berkumpul dengan bintu ibnin. Yang penting furu'nya hanya perempuan saja. Ibnun tidak ada, ibnu ibnin tidak ada. Maka ketika furu'nya hanya perempuan saja, ukhtun syakikoh berhak mendapatkan ngasobah mangal ghair. Catatan, ukhtun syakikoh bisa mendapatkan ngasobah mangal ghair apabila tidak ada akhun syakik, tidak ada abun, tidak ada jadun. Kalau ada akhun syakik, rumusnya kembali. Ukhtun syakikoh dari ngasobah mangal ghair berubah menjadi ngasobah bil ghair ketika berkumpul dengan akhun syakik.
Kalau ada abun termahjub, kalau ada jadun urusannya sendiri. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab mendapatkan bagian 2/3, syaratnya sama, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang, maka bagian ukhtun li'ab adalah 1/2. Syaratnya baik 2/3 maupun 1/2 tidak boleh ada akhun li'ab, tidak boleh ada akhun syakik, tidak boleh ada ukhtun syakik, tidak boleh ada furu, tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun, gitu ya. Semakin ke sana semakin banyak yang menghalangi. Saya jelaskan kembali kenapa tidak boleh ada akhun li'ab. Jawabannya ketemu ya. Kalau ada akhun li'ab, maka ukhtun li'ab tidak mendapatkan bagian pasti, tetapi mendapatkan bagian ngasobah bil ghair. Artinya, ukhtun li'ab mendapatkan ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akhun li'ab. Syaratnya tidak termahjub. Lalu siapa saja yang memahjubkan akhun li'ab dan ukhtun li'ab dalam hal mendapatkan ngasobah, ya, ngasobah binafsi maupun ngasobah bil ghair, yaitu orang yang menghalangi, orang yang memahjubkan adalah akhun syakik. Ukhtun syakikoh, ketika ukhtun syakikoh mendapatkan ngasobah mangal ghair. Maksudnya begini, kalau ukhtun syakikoh mendapatkan ngasobah mangal ghair, walaupun perempuan, maka dia hukumnya sama seperti laki-laki, sama seperti akhun syakik. Kemudian tidak boleh ada ibnu, ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun. Alasannya sama. Kalau ibnu, ibnin, ibnun itu memahjubkan bagian ngasobah, ya, bagian ngasobah. Selanjutnya, ukhtun li'ab mendapatkan bagian 1/6. Saudara sekalian, ingat tadi kapan bintu ibnin mendapatkan bagian 1/6? Yaitu ketika bintun mendapatkan 1/2. Ketika bintun mendapatkan 1/2, maka bintu ibnin mendapatkan 1/6. Begitu juga ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab mendapatkan 1/6 ketika ukhtun syakik mendapatkan bagian 1/2. Sampai di sini paham? Kalau ukhtun syakikoh mendapatkan 1/2, berarti tidak ada akhun syakik, tidak ada furu, tidak ada abun, tidak ada jadun. Maka yang cukup kita jelaskan adalah ukhtun li'ab mendapatkan 1/6 ketika ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Syaratnya seperti yang sudah-sudah, tidak boleh ada akhun li'ab. Ini saya ulang-ulangi ya supaya paham, supaya enak. Kenapa tidak boleh ada akhun li'ab? Karena kalau ada akhun li'ab, lagi-lagi ukhtun li'ab akan mendapatkan bagian ngasobah bil ghair, tidak jadi mendapatkan 1/6. Oke, clear. Yang terakhir ngasobah mangal ghair. Ingat tadi syaratnya ukhtun syakikoh mendapatkan ngasobah mangal ghair? Ya, yaitu ketika furuknya hanya perempuan saja. Sama, ukhtun li'ab mendapatkan ngasobah mangal ghair ketika furuknya hanya perempuan saja. Tentu dalam hal ini tidak boleh ada yang menghalangi. Siapa saja yang menghalangi? Yang pertama akhun li'ab. Kalau ada akhun li'ab, ukhtun li'ab tidak jadi mendapatkan ngasobah mangal ghair, tetapi ngasobah bil ghair. Kemudian tidak boleh ada akhun syakik, karena kalau ada akhun syakik termahjub. Tidak boleh ada ukhtun syakikoh, karena kalau ada ukhtun syakikoh yang mengambil ngasobah mangal ghair ukhtun syakikoh, karena ukhtun syakikoh lebih berhak daripada ukhtun li'ab. Kemudian tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun. Clear ya? Itulah penjelasan syarat-syarat bagian pasti bisa didapatkan oleh ahli waris. Semuanya sudah saya jelaskan. Saya kira cukup jelas, mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa dicerna. Setelah ini silakan buat rekap ulang seperti yang ada di atas itu. Gitu ya. Saya harap kerjasamanya. Saya sarankan untuk di pause. Kalau sekiranya masih mampu melanjutkan, mari kita lanjutkan. Kita masuk ke abun.
Abun bisa mendapatkan 1/6 syaratnya apabila ada furuk laki-laki, baik furuk laki-laki sama perempuan atau laki-laki saja, yang penting ada laki-lakinya, maka abun mendapatkan bagian 1/6. Kemudian abun mendapatkan 1/6 plus sisa, syaratnya apabila furuknya ini hanya perempuan saja, ya. Kalau furuknya hanya perempuan saja, maka abun bagiannya 1/6 plus sisa. Kenapa demikian? Karena kalau furuknya perempuan saja, maka tidak ada orang yang mengambil bagian ngasobah. Nah, ini kan orang yang mendapatkan ngasobah. Kemudian abun mendapatkan bagian ngasobah. Kapan abun mendapatkan bagian ngasobah? Yaitu ketika tidak ada furuk sama sekali, tidak ada keturunan sama sekali. Cukup jelas ya? Kita masuk kepada jad. Jad syaratnya juga sama. Kapan jad mendapatkan 1/6? Yaitu ketika furuknya ada dari golongan laki-laki, baik laki-laki kumpul sama perempuan atau laki-laki saja, yang jelas ada laki-lakinya, maka bagian jad adalah 1/6. Kemudian sama seperti abun, jad mendapatkan 1/6 plus sisa, ya, ketika furuknya hanya terdiri dari perempuan saja, ya. Yang terakhir ngasobah. Jadun mendapatkan ngasobah ketika tidak ada furuk sama sekali. Catatannya 1/6 plus bagi ngasobah ini bisa didapatkan jad, yang penting tidak ada abun, tidak ada ikhwah syakikoh maupun ikhwah lil ab. Kalau saya katakan ikhwah berarti baik laki-laki maupun perempuan sama, ya. Tidak ada akhun liab, tidak ada ukhtun liab, tidak ada akhun syakik, tidak ada ukhtun syakikoh. Semuanya tidak ada. Kalau ada ini, maka jad pun akan gagal mendapatkan bagian ini, ya. Kenapa gagal? Gagal bukan berarti nggak mendapatkan warisan, cuman gagal mendapatkan bagian ini loh. Kenapa? Karena nanti akan ada bab tersendiri yang menjelaskan jad dengan ikhwah, yaitu jad diberikan prioritas untuk memilih tiga bagian antara muqasamah, sulusul bak dengan sudusul min kulil mal. Kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Pokoknya sekarang yang harus kita pahami adalah baik ikhwah syakik maupun lil ab, ya, kedua-duanya sama-sama dihalangi oleh jadun. Begitupun jadun juga dihalangi oleh ikhwah syakik maupun ikhwah lil ab dalam hal mendapatkan bagian ini. Nah, seperti saya tegaskan ulang, selain orang ini yang menghalangi adalah abun. Kenapa? Kalau ada abun maka jad termahjub. Abun ini kuat, jadi nggak bisa dikesampingkan. Oke? Itu syarat daripada bagiannya abun dengan jadun. Sekarang kita masuk bagiannya Bagiannya ini sangat mudah. Bisa mendapatkan 1/3. Syarat yang pertama, tidak boleh ada furuk. Oke? Tidak boleh ada furuk, satu pun nggak boleh ada. Selanjutnya, saudaranya mayit, baik kandung, seayah maupun seibu, itu tidak lebih dari 1 orang. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh lebih dari 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang, maka bagian adalah 1/6. Begitupun kalau furuknya ada 1 saja, maka bagian dari 1/3 turun menjadi 1/6. Saya ulangi lagi, mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furuk sama sekali. Kemudian ikhwah lil syakik maupun lil ab itu hanya 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang atau ada furu, ya, atau ada furu 1 saja, maka bagian dari 1/3 turun menjadi 1/6. Sebagai catatan, tetap terhalang oleh ikhwah lil ikhwah syakik maupun ikhwah lil ab, baik kondisinya mereka ini termahjub atau tidak. Maksudnya begini,
Kalau seandainya ada ada abun, kemudian ikhwah sakitnya ada semua, ikhwah lil abnya ada semua, akhon li umnya ada semua, intinya lebih daripada satu, maka semua ini termahjub oleh abun. Tetapi meskipun termahjub oleh abun, karena mereka ini ada, bagian tetap 1/6. Tidak bisa mengambil 1/3 karena ikhwah sudah terlanjur ada. Walaupun mereka itu termahjub oleh abun. Sampai di sini saya harap bisa dipahami ya. Amin insya Allah. Yang selanjutnya, akhun ukhtun li Ini bagiannya sama dengan ya, 1/3 dengan 1/6. Syaratnya mudah. Akhun atau ukhtun li mendapatkan 1/3, syaratnya ada 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang, maka akhun atau ukhtun li mendapatkan bagian 1/6. Dari 1/3 turun ke 1/6. Nah, laki-laki maupun perempuan di sini dihukumi sama. Laki-laki 2, perempuan 2, maupun laki-laki 1, perempuan 1 dihukumi sama-sama bisa mendapatkan 1/3 asal lebih daripada 1 orang, atau bahasanya ada 2 atau lebih. Kalau cuma 1 orang, baik akhun saja maupun ukhtun saja, maka bagiannya adalah 1/6, gitu ya. Clear. Selanjutnya, syarat yang paling penting adalah mereka tidak termahjub. Siapa saja yang memahjubkan akhun atau ukhtun li yaitu yang pertama adalah furu, ya. Baik laki-laki maupun perempuan di sini memahjubkan akhun atau ukhtun li Selanjutnya tidak termahjub oleh abun sama jadun. Kalau abun sama jadun ke sini itu sudah pasti memahjubkan, gitu ya. Clear. Yang terakhir adalah jadah. Jadah bisa mendapatkan 1/6, syaratnya pokoknya tidak termahjub. Nah, kalau jadah minal ab, ya, jadah dari ayah, ini yang memahjubkan adalah abun dan Sedangkan jadah minal yang memahjubkan hanya saja. Sehingga jadah minal berpotensi mendapatkan warisan lebih banyak daripada jadah minal ab. Bisa saja kondisinya tidak ada, tapi ada abun, sehingga jadah minal ab ini termahjub, sedangkan jadah minal ini tidak termahjub. Maka kalau demikian 1/6 hanya dinikmati oleh jadah minal saja. Tetapi kalau tidak ada, abun tidak ada, maka kedua-dua jadah ini bisa menikmati 1/6 bersamaan, dibagi rata. Gitu ya. Cukup sampai di sini dulu saja. Saya kira untuk materi hari ini sudah cukup padat. Saya harap teman-teman bisa mengikuti. Kalau masih belum paham silakan diputar ulang. Insya Allah 2-3 kali nanti nyantol. Setelah itu rekomendasi dari saya, buatlah rekap seperti rekapan saya ini sendirian, tanpa melihat bor, tanpa melihat ini, cukup membayangkan saja. Kayak aku ngene iki lho rek. Kan keren toh, nggak pakai buku plus. Sombong mulai, nggak apa-apa lah. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep mahjub. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah bisa memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.